Selamat datang kembali di pembahasan kita. Nah, Anda kan udah berbagi beberapa kutipan menarik dari Eckhart Tolle ya soal The Power of Now. Kali ini kita mau coba gali lebih dalam lagi nih, gimana caranya buat masuk lebih dalam ke saat ini. Ini kan tema sentral banget ya di bukunya. Ya, betul. Intinya kan gimana caranya kita bisa lepas dari pikiran yang aduh lari terus itu dan benar-benar hadir di sini, sekarang gitu. Tolle tuh kayaknya ngeliat kalau kita terlalu identik sama pikiran kita, itu malah jadi penghalang utama ya. Mari kita coba urai ini deh. Betul sekali. Pikiran itu kan alat yang luar biasa ya, tapi kutipan-kutipan itu emang nunjukin gimana pikiran seringnya malah make kita gitu. Kita jadi kayak terjebak dalam arus mikir terus-menerus, ada suara di kepala yang nggak berhenti-berhenti. Kayak radio rusak ya. Nah, iya. Dan itu yang menghalangi kita buat nemuin ketenangan batin. Atau yang Tolle sebut keberadaan, being. Kesadaran murni di balik semua pikiran itu. Pikiran ini juga yang seringnya nyiptain ego, si diri palsu, yang isinya takut melulu. Entah karena masa lalu atau khawatir masa depan. Oke, jadi langkah pertamanya nih yang disarankan itu belajar buat nggak terlalu nempel sama pikiran kita itu ya. Salah satu caranya katanya dengan mengamati si pemikir. Maksudnya sadar aja gitu sama suara-suara di kepala, tapi nggak usah dihakimi. Tepat. Ini kan sering banget ya ada komentator internal ini. Tapi gimana caranya pengamatan simpel gini bisa ngasih dampak besar ya? Kedengarannya agak pasif nggak sih? Nah, justru di situ kekuatannya. Jadi pas Anda mulai ngamatin, Anda tuh kayak bikin jarak gitu. Anda bukan lagi sepenuhnya pikiran itu, tapi Anda adalah kesadaran yang melihat pikiran itu. Oh, kayak nonton film pikiran sendiri gitu ya? Bisa dibilang gitu. Ini kayak melonggarkan cengkeramannya pikiran. Tolle juga nekenin, ini bukan pasif loh, tapi ini tindakan kesadaran yang aktif. Justru ini yang narik kita ke sekarang. Ada cara lain juga yang disebutin, yaitu secara sadar bikin jeda. Berhenti mikir sejenak, cuma waspada aja sama momen ini, tanpa perlu nganalisis apa-apa. Menarik. Contoh praktis yang dikasih itu rasanya relevan banget ya. Kayak kasih perhatian penuh ke hal-hal simpel sehari-hari. Misalnya pas cuci tangan, rasain sensasi airnya. Atau pas naik tangga, rasain tiap langkah kaki atau aliran napas kita. Iya, persis. Ini kayak ngubah rutinitas biasa jadi semacam pintu masuk ke sekarang ya. Tepat sekali. Intinya pakai indera kita sepenuhnya buat narik kesadaran kita balik ke sini, ke saat ini juga. Dan ini nyambung banget sama emosi. Kutipan Anda kan ngegambarin emosi itu sebagai reaksi tubuh ya terhadap pola pikir kita. Ah, iya benar. Nah, kalau misalnya kita ngerasa agak susah nih buat nyadarin emosi secara langsung, ada saran bagus. Fokus ke medan energi di dalam tubuh, atau yang disebut inner body itu. Inner body ya. Konsep ini kayaknya kunci penting banget nih, disebut sebagai pintu masuk utama ke keberadaan atau ke sekarang itu. Tapi gimana ya cara praktisnya buat mulai merasakan energi ini? Bukan cuma mikirin doang. Buat sebagian orang mungkin ini kedengaran agak abstrak gitu. Nah, sarannya Tolle itu, coba arahkan perhatian ke dalam tubuh. Coba aja rasakan kehidupan halus di tangan Anda sekarang. Rasain nggak? Iya sih kalau diperhatiin. Ada kayak getaran halus gitu ya. Nah, itu dia. Terus coba rasain di kaki, perut, dada, sampai seluruh tubuh itu kerasa sebagai satu medan energi yang hidup. Nggak usah dibayangin, cukup dirasain aja sensasinya gimana. Merasakan tubuh bagian dalam ini, kata Tolle, itu kayak jangkar yang kuat banget di saat sekarang. Oh, jadi kayak pegangan gitu ya? Betul. Jadi pikiran atau emosi negatif mungkin masih bisa muncul, tapi dia nggak akan bisa nyapu kita sepenuhnya. Karena kita punya pijakan di keberadaan ini. Ini cara yang efektif banget buat melarutkan pola emosi negatif. Yang dibahas juga tuh di bab 3 buku itu, bagian Moving Deeply into the Now. Oke, jadi selain ngamatin pikiran dan ngerasain tubuh bagian dalam, ada portal lain juga ya yang disebutin buat masuk ke dimensi sekarang, kayak hening, silence, sama ruang, space. Iya, benar. Maksudnya gimana tuh? Menyadari keheningan di balik suara atau ruang kosong, ini menarik banget. Jadi, gini, itu cara lain buat kita bisa melampaui objek-objek pikiran dan apa yang kita lihat atau dengar. Kita jadi bisa merasakan kesadaran itu sendiri yang sebenarnya jadi latar belakang semua pengalaman kita. Kayak menyadari keheningan di antara kata-kata atau ruang di antara perabotan. Semuanya itu sebenarnya cara buat nyambung sama kekuatan saat ini yang selalu ada sebenarnya.
Oke, jadi kalau dirangkum nih dari kutipan-kutipan Anda, kita dapat beberapa alat praktis ya buat bergerak lebih dalam ke sekarang. Pertama, amati pikiran tanpa kebawa arus. Kedua, rasakan energi tubuh bagian dalam, jadiin itu jangkar kita. Betul. Ketiga, bawa kesadaran penuh ke aktivitas sehari-hari, sesimpel apapun itu. Dan keempat, manfaatkan kesadaran akan hening atau ruang di sekitar kita. Dan ini semua bukan sesuatu yang sekali jadi ya, tapi latihan terus-menerus ya. Iya, persis. Ini praktik berkelanjutan. Dan yang paling penting, poin krusialnya, transformasi ini tuh nggak nunggu nanti, nggak nunggu masa depan. Kemampuan buat hadir sepenuhnya dan menerima momen ini, apapun bentuknya, mau enak atau nggak enak, itu udah tersedia sekarang juga. Menerima ya kuncinya. Iya, penerimaan inilah, seperti yang dijelaskan Tolle, yang ngebuka pintu ke kedamaian sejati. Kedamaian dari being itu sendiri. Yang lebih dalam dari sekedar rasa senang atau nggak senang sementara. Nah, mungkin ini pertanyaan buat Anda yang lagi dengerin buat direnungkan. Bisa nggak Anda saat ini juga nih merasakan sedikit aja keheningan itu, kehadiran itu, tepat di bawah riuhnya pikiran Anda? Sedikit aja.